Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus tetap semangat. Sebelum kita masuk materi pencemaran lingkungan, marilah kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian perhatikan gambar berikut. Asap kendaraan, sampah berserakan, sungai yang tercemar sampah. Gambar tersebut menunjukkan beberapa hal yang terjadi di lingkungan kita. Terjadinya perubahan lingkungan akan mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Apakah pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Pencemaran dapat terjadi di udara, air, maupun tanah. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, udara. Udara yang baik sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama untuk bernafas. Tapi saat ini kadar oksigen berkurang akibat aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Ciri udara yang tercemar: karbon dioksida tinggi, udara berwarna, udara berbau, dan pengap. Lebih lagi menyebabkan iritasi pada mata. Dampak pencemaran udara mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme penghuni bumi, antara lain bagi kesehatan, menyebabkan ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, contoh asma dan bronkitis, menyebabkan hujan asam, SO2 sulfur oksida dan nitrogen oksida atau NO2 bereaksi dengan air hujan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan. Dapat menyebabkan efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2, klorofluorokarbon atau CFC, metana, ozon, NO2 menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Akibatnya panas terperangkap dalam lapisan troposfer dan menimbulkan pemanasan global. Dampak berikutnya dapat terjadi kerusakan pada lapisan ozon. Pencemaran yang terjadi di air. Yang kedua, air dikatakan bersih apabila jernih, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak mengandung organisme yang berlebih. Air yang tercemar akan berbau, mengandung bahan pelarut dan endapan. Derajat keasaman tidak netral. Terdapat mikroorganisme yang berlebih, memiliki rasa. Radioaktivitas air meningkat, suhu air berubah dan berwarna. Pencemaran air berasal dari 1. Limbah industri berupa logam berat, misalkan raksa, timbal, kadmium. Ini sangat berbahaya apabila masuk di dalam tubuh manusia. Yang kedua, limbah rumah tangga dapat berupa limbah organik, yaitu sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan mikroorganisme. Dapat juga berupa limbah anorganik, contohnya besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng, minyak wangi, dan lain-lain. Yang ketiga, pencemaran berasal dari limbah pertanian. Bisa berasal dari obat-obatan pembasmi hama seperti pestisida dan juga penggunaan pupuk yang berlebih. IPAL, instalasi pengolahan air limbah,
merupakan upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah lingkungan. Pengolahan air ini melalui 3 tahap. Pertama, primary treatment. Pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan cair dengan menggunakan filter atau saringan. Dan bak sedimentasi. Secondary treatment. Pengolahan kedua bertujuan untuk mengoakulasikan, menghilangkan koloid dan menstabilkan zat organik dalam limbah. Tertiary treatment, kelanjutan dari pengolahan kedua, yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Pencemaran yang terjadi berikutnya yaitu tanah. Tanah yang subur akan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Tanah tercemar memiliki ciri-ciri derajat keasaman, pH tanah yang tinggi, kandungan mineral sangat sedikit, tanah mengandung plastik dan bahan lain yang tidak dapat diuraikan, pertumbuhan mikroorganisme dan jamur tidak ada, unsur hara tanah hilang. Tanah yang tercemar disebabkan oleh 1. Limbah domestik, baik berupa limbah padat dan air. Contohnya plastik, keramik, kaleng, tinja, deterjen, oli, cat, dan lain sebagainya. Jika masuk ke dalam tanah, dapat menyebabkan tanah menjadi kurang subur, merusak bahkan membunuh organisme di dalam tanah. Berikutnya adalah oleh limbah industri, yaitu berasal dari sisa-sisa produk industri. Contoh tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan baron. Yang ketiga yaitu berasal dari limbah pertanian, berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman, misalnya pupuk urea dan pestisida untuk memberantas hama tanaman. Dampak pencemaran tanah bagi kesehatan. Bila timbal masuk ke dalam tubuh menyebabkan kerusakan otak dan kerusakan ginjal. Bagi lingkungan atau ekosistem, dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan. Bagaimana upaya menanggulanginya? Dapat dengan didaur ulang atau recycle, dapat digunakan kembali atau reuse, dapat mengurangi penggunaan bahan anorganik atau reduce. Dan bila pencemaran masuk ke dalam tanah, dapat dilakukan pencegahan dengan remediasi atau kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Bisa juga dengan bioremediasi, yaitu proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, bisa dengan jamur atau bakteri. Sekian, terima kasih, harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.